Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam channel Jejak Suara Alam. Yang kali ini kita akan membahas tentang bulan September. Kalau di bulan Agustus kemarin suasana yang kita raih adalah atau yang kita rasakan adalah euforia 17 Agustusan. Mungkin di bulan September ini euforia atau rasa yang paling dominan di bangsa Indonesia adalah di peristiwa G30 SPKI atau yang sekarang lebih banyak disebutnya G30S saja. Sebenarnya kalau kita mau tarik sebuah sejarah yang panjang, sejarah yang sebelum terjadinya G30S ini, gerakan 30 September ini, kita bisa menarik dari mulai hadirnya PKI di Indonesia yang di tahun awalnya dibawa oleh Henk Sneevliet ke Indonesia sebagai partai sosialis Hindia Belanda, yang beliau kebanyakan masih menggunakan orang-orang Belanda yang bergabung dan akhirnya direkrut orang-orang Indonesia, terutama dari partai buruh, bukan partai buruh, dari para pekerja-pekerja kereta api di Indonesia. Dan berkembang juga sebenarnya pemberontakan tadi, kalau dibilang pemberontakan atau pergerakan yang dilakukan oleh PKI di September 30 September 1965 itu, startnya bisa dikatakan di 1926 itu mereka sudah melakukan sebuah pergerakan. Dan memang pada dasarnya mereka ingin bangsa Indonesia itu lebih maju. Bangsa Indonesia itu bisa menguasai alat-alat produksi yang pada saat itu dikuasai Belanda, terutama di 1926. Dan dari kejadian ini di pemberontakan PKI ini oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk melawan pemerintah. Dan ternyata nggak cuma dari Partai Komunis Indonesia aja yang saat itu bisa dikatakan dilakukan pembersihan dengan pembuangan ke Papua di Digul, tapi juga beberapa tokoh-tokoh pergerakan juga mengalami hal yang sama seperti tokoh-tokoh PKI yang melakukan pergerakan. Namun ada pula tokoh-tokoh PKI yang bisa selamat dari pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang mereka melakukan aksi untuk pergi ke luar negeri. Mereka ada yang pergi ke Uni Soviet pada saat itu sebelum pecah menjadi sekarang jadi Rusia, dan ada pula yang mereka ke Cina. Dan dari mereka inilah kemudian perkembangan PKI, walaupun mereka dari jauh, tapi ada juga masih yang selamat dari pembersihan oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya yang terkenal itu adalah Amir Syarifuddin. Walaupun Amir Syarifuddin ini pada saat pemerintahan Jepang, beliau itu dikenakan hukuman mati. Dikenakan hukuman mati karena tadi sudah mungkin data-data sudah ditangkap oleh Jepang bahwa beliau akan melakukan juga sebuah pemberontakan, tapi yang terjadi adalah beliau terselamatkan oleh Muhammad Hatta sehingga tidak dilakukan hukuman mati. Sampai akhirnya beliau nantinya menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pada saat di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dan balik lagi pada saat Indonesia merdeka, banyak tokoh-tokoh yang tadinya tokoh-tokoh PKI yang 1926 yang melarikan diri itu akhirnya kembali ke Indonesia untuk membangun kembali Partai Komunis Indonesia. Dan dengan posisi Amir Syarifuddin yang pada saat itu menjadi Perdana Menteri, itu pembangunan atau membangun kembali Partai Komunis Indonesia terasa lebih mudah. Walaupun pada kenyataannya nggak seperti yang dibayangkan juga, karena memang banyak tokoh-tokoh pergerakan Indonesia lainnya yang ya kurang setuju dengan apa yang beliau lakukan. Sampai akhirnya kejatuhan dari Perdana Menteri Amir Syarifuddin ini pada saat perjanjian Renville. Perjanjian yang dilakukan di kapal Renville, dan itu sangat-sangat merugikan Indonesia karena dengan perjanjian Renville itu bisa dikatakan kembalinya pemerintahan Hindia Belanda ke Indonesia. Dan itu akhirnya dibuat sebuah mosi tidak percaya, dan tidak berapa lama, nggak sampai hitungan minggu, Amir Syarifuddin diturunkan dari Perdana Menteri, kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, pada saat Amir Syarifuddin ini menjadi Perdana Menteri, itu banyak tokoh-tokoh PKI yang dimasukkan ke dalam pemerintahan, termasuk juga di ketentaraan.
Dan itu yang menyebabkan beliau berani di bulan September juga, eh, kalau nggak salah di antara tanggal 18, kalau tanggal 18, tanggal 19, dan dibantu juga dengan musuh yang tadinya kabur ke Soviet, kemudian kembali ke Indonesia untuk membangun negara Soviet Indonesia yang diproklamirkan di Kota Madiun. Dan itulah terjadi pemberontakan keduanya PKI di Indonesia. Di situ mereka merasa kuat, dan sebenarnya salah satu alasannya adalah pada saat Amir Syarifuddin digantikan oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu melakukan sebuah yang istilahnya gerakan politiknya itu rasionalisasi dan rekonstruksi. Jadi bisa dikatakan bahwa ketentaraan tentara-tentara Indonesia itu dianggap terlalu banyak sehingga membebani keuangan negara. Dengan banyaknya itu maka dilakukan sebuah rasionalisasi, jadi diseleksi kembali tentara-tentara yang ada di dalam kesatuan-kesatuan itu, dan juga diseleksi. Nah, setelah diseleksi, hasil seleksi itu yang terlihat adalah banyak orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Amir Syarifuddin itu ke dalam tentara itu banyak yang terkena dampak itu, sehingga mereka harus keluar dari tentara. Dan ini menyebabkan sakit hati yang perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak, perasaan inilah ibaratnya rasa ingin memberontak akhirnya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin. Dan dengan kekuatan yang masih ada, beliau melakukan tadi deklarasi proklamasi berdirinya negara Soviet Indonesia di Madiun. Dan ini jadi sebuah eh, tantangan baru bagi Soekarno-Hatta. Bung Hatta pada saat itu jadi Perdana Menterinya, Soekarno menjadi Presidennya, karena ini bisa dikatakan sebuah rongrongan yang datang dari dalam negeri sendiri. Dan itu lumayan mencekam juga suasananya yang dilakukan, karena banyak juga korban yang terjadi, terutama di daerah Magetan, di daerah Madiun, di daerah Solo. Kemudian juga nanti akan terkenal dengan sumur-sumur maut juga di daerah Soco, kemudian di Takran juga ada, dan di pabrik gula Gorang Gareng itu juga banyak korban yang jatuh karena aksi PKI ini di 1948. Dan bisa dikatakan musuh utama atau sebagian besar yang menjadi korban itu adalah para ulama, santri, kemudian para birokrat, bupati, kemudian juga ada dari tentara, komandan-komandan pasukan yang ada di daerah itu yang menjadi korban. Dan itu sebagian yang eh, dibunuh di beberapa tempat itu di daerah Madiun dan Magetan. Tapi pemberontakan ini nggak berlangsung lama, karena langsung dikirimkan pasukan dari Siliwangi yang kebetulan pada saat itu ada di Jogja, karena adanya perjanjian Renville yang mengharuskan mereka keluar dari Jawa Barat. Kemudian dibantu juga dari pasukan Brawijaya yang ada di Jawa Timur. Dan itu dalam waktu kurang lebih sebulan sampai Oktober itu sudah bisa dikatakan eh, pemberontakannya selesai, bisa dipadamkan. Namun tentara-tentara yang ini nggak semuanya selesai dibasmi atau dibersihkan, karena di Desember 1948 itu juga terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan sisa-sisanya ini bergabung kembali, karena ada surat perintah dari Jenderal Sudirman bahwa semua pasukan yang masih aktif atau yang masih ada itu bergabung semua untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada saat itu. Sehingga sisa-sisa pasukan yang melakukan pemberontakan di Madiun ini masih ada yang akhirnya bergabung kembali dengan pasukan TNI pada saat bergabung bersama untuk melawan Belanda. Dan ini yang tidak tidak bisa dikatakan tidak selesai. Tidak selesai, sehingga pada saat tahun 1950 akhirnya terjadi konferensi meja bundar, dan akhirnya kedaulatan Indonesia bisa dikatakan kembali lagi, walaupun masih setengah-setengah karena Belanda masih menguasai beberapa daerah dan Indonesia masih dalam bentuk
risk ya waktu itu, sehingga eh, yang utama itu pada saat itu bagaimana negara berjalan dengan baik dulu. Jadi untuk yang sisa-sisa pemberontakan itu bisa dikatakan belum selesai, gitu, masih masih bergabung dan akhirnya terus bergabung. Dan Indonesia di tahun 1962, 55 dulu ya, kita ngomongin 55, terjadi pemilu yang pertama, pemilu yang bisa dikatakan paling demokrasi kalau menurut sejarah, sejarah Indonesia. Dan di situ tanpa diduga PKI menjadi partai keempat terbesar. Nah, kenapa PKI bisa keempat terbesar ini? Salah satunya kondisi masyarakat saat itu yang memang bisa dikatakan secara ekonomi itu banyak rakyat yang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan, dan itu adalah salah satu sumber anggotanya PKI, karena pada dasarnya komunisme itu mereka adalah kaum-kaum yang membantu kaum-kaum yang bisa dikatakan kalau di awalnya itu ada proletar. Jadi kaum buruh dan tani yang biasanya dimanfaatkan tenaganya oleh para borjuis yang menguasai alat-alat produksi untuk tadi menghasilkan produk, dan akhirnya yang untung adalah orang-orang yang mempunyai modal itu. Dan pada saat tahun 1955 dari 50 sampai 55 itu yang banyak di Indonesia gitu. Dan akhirnya ya secara pendidikan juga mereka bisa dikatakan banyak cerita-ceritanya mereka asal dikasih pupuk, dikasih bibit pertani, bibit-bibit pertanian, bibit-bibit buah dan sebagainya, benih-benih padi dan sebagainya, mereka tanda tangan, dan kadang-kadang bisa jadi zaman dulu adanya cap jempol bukan tanda tangan gitu, dan itu udah dianggap sebagai anggota PKI, dan itu yang banyak direkrut oleh PKI sampai akhirnya kekuatan mereka bertambah semakin semakin kuat, mereka semakin besar, dan pada tahun 1965 mungkin di sebelum-sebelumnya peristiwa-peristiwa bagaimana mereka mencoba untuk melakukan, misalnya bisa dikatakan test the water lah, test the water terhadap kekuatan yang sudah mereka punya, dampaknya seperti apa. Mulai dari adanya peristiwa Jengkol, Kanigoro, dan Bandar Betsi, itu bagian dari apa namanya test the water yang dilakukan oleh PKI, dan itu mereka merasa bahwa mereka sudah kuat. Dan ditambah lagi gini, ada sebuah teori yang menyatakan G30 SPK itu terjadi dari kepanikannya para pemimpin PKI pada saat itu, yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno itu sudah sakit dan sakitnya parah, dan bisa dikatakan secara umur mungkin nggak lama. Jadi konflik juga terjadi antara PKI dan Angkatan Darat, karena saat itu juga di tahun 1965 64 ya, itu keluar yang apa namanya Dwi Kora jadi komando gayang Malaysia. Jadi pada saat itu Malaysia merdeka dan dianggap Soekarno sebagai negara bonekanya Inggris, dan Soekarno menentang itu, Presiden Soekarno menentang itu, dan dibentuklah komando untuk tadi mengganyang atau merebut kembali Malaysia supaya tidak jadi negara boneka, dan itu dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat kekuatan tentaranya dengan memberikan sebuah ide pembentukan angkatan kelima setelah angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan kepolisian. Dibentuklah angkatan kelima, yaitu buruh tani yang dipersenjatai. Nah, dari keempat angkatan ini hanya angkatan darat yang berani bersuara, sedangkan yang tiga lainnya bisa dikatakan angkatan udara kalau nggak salah saat itu mendukung, angkatan laut dan angkatan kepolisian itu masih wait and see. Jadi angkatan darat yang benar-benar menolak adanya angkatan kelima, dan ini yang menyebabkan tadi bahwa secara politis yang dilihat oleh PKI adalah adanya batu penghalang yang mereka hadapi untuk mengajukan sebagai untuk adanya angkatan kelima ini dan buruh tani yang dipersenjatai. Jadi ini jadi sebuah trigger, sebuah pemicu dengan tadi sakitnya Presiden Soekarno, kemudian persaingan antara PKI dan Angkatan Darat yang ibaratnya siapa cepat dia dapat gitu loh. Jadi siapa yang bergerak pertama itulah yang akan mendapat sebuah
kemenangan atau kekuasaannya gitu. Dan itu yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan kalau saya melihat sebuah G30S ini adalah sebuah operasi intelijen. Kenapa dibilang operasi intelijen? Karena pada dasarnya hampir hanya terbatas, sangat-sangat terbatas orang-orang di PKI yang mengetahui gerakan ini. Sangat-sangat terbatas. Jadi sampai ada sebuah teori juga yang dibuat jadi sebuah yang disebutnya Cornell paper itu bahwa G30S itu sebenarnya adalah konflik internal Angkatan Darat karena memang benar-benar semua yang bergerak itu adalah terbunuhnya jenderal-jenderal itu yang bergerak adalah Angkatan Darat gitu. Kalau dilihat secara kasat mata, secara terbuka, orang PKI nggak terlibat di situ kecuali memang benar-benar ditelusuri secara mendalam. Salah satu tokoh kunci dari G30S Samka Karuzaman pun itu banyak orang yang nggak kenal termasuk di orang-orang PKI sendiri gitu. Jadi memang ini benar-benar operasi intelijen. Kalau kita lihat Mission Impossible ya, bisa dikatakan kalau kita ngomong masalah intelijen, Mission Impossible itu bagaimana kalau Anda tertangkap maka Anda tidak akan diakui. Jadi benar-benar rapih, bisa dikatakan rapih sampai akhirnya tadi kontroversi. Ditambah lagi kalau kita lihat di YouTube, mungkin teman yang senang lihat ya ada beberapa resource yang pernah channel-channel yang pernah saya lihat itu bagaimana pengakuan seorang agen dari Inggris dan kalau nggak salah CIA juga yang menyatakan bahwa mereka pernah mendapat tugas untuk melakukan tadi agitasi. Jadi melakukan sebuah gerakan-gerakan intelijen tapi bentuknya tadi pemberitahuan. Biasanya mereka melalui BBC dan berkedoknya tadi biasanya sebagai wartawan. Dan itu dilakukan untuk mendongkrak atau bukan mendongkrak, menjatuhkan Soekarno dari eh, bangku kepresidenannya. Nah, itu juga sebuah teori lagi konspirasi. Tapi yang jelas, ini jadi pelajaran bagi kita bangsa Indonesia bahwa sebuah perang saudara itu benar-benar apa ya, bisa dikatakan efek hancurnya itu sangat besar. Bagaimana efek setelahnya dan sampai sekarang pun itu masih eh, bisa dikatakan abu-abu ya, peristiwa ini G30 SPKI sampai apa namanya, bisa dikatakan siapa sih sebenarnya gitu loh. Itu sampai sekarang bisa dikatakan orang-orang yang ini harusnya, yang ini, makanya timbul banyak teori yang menyatakan bagaimana G30 SPKI itu dan siapa dalangnya itu berbeda-beda itu punya punya pandangan masing-masing. Dan ini hanya analisa dari data-data yang ada dan sebagainya tanpa tadi realnya seperti apa itu masih bisa dikatakan kabur. Ya balik lagi entah itu masalah dokumennya, entah itu masalah pengakuannya dan lain sebagainya karena beberapa tokohnya yang saat itu memang dilakukan eksekusi langsung sehingga bisa dikatakan eh, terjadi kontroversi seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang perlu diingat, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi. Jangan sampai kita sebagai anak bangsa eh, saling berebut, entah itu berebut kekuasaan atau saling hantam, sehingga bisa dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk mengacaukan negara kita yang sebenarnya bisa dikatakan sebuah potensi besar yang kita punya. Tapi potensi besar itu mati karena kita ribut sendiri di negeri kita sendiri. Seandainya itu tidak terjadi, kita bisa konsen untuk memajukan negara kita. Bukan bukan sebuah mimpi yang nggak mustahil lah, mimpi yang pasti bisa dilakukan kalau seandainya kita mau jadi bangsa yang besar dengan kita bersatu. Banyak contoh-contohnya bahwa kita sudah mampu teknologi sekarang yang lagi bisa dikatakan rame atau bukan bukan rame ya mungkin beritanya belum terlalu di blow up bagaimana kapal perang Indonesia buatan Indonesia dari PT PAL itu sudah mulai banyak yang melirik. Dulu PTDI, sekarang PTDI masih dilirik dari segi produk-produknya dan itu teknologi canggih. Kalau kita bisa bersatu, kita bisa maju. Demikian ulasan saya untuk G30S. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.